Shalom Bapak Ibu, senang jumpa kalian Bapak Ibu saat ini. Terima kasih setiap support, baik doa, baik dana yang kau berikan bagi program ini, sehingga kami percaya setiap taburan saudara boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Bahkan fokus kami adalah bagaimana menjadi berkat untuk banyak jiwa-jiwa luar sana, supaya mengenal Yesus, sehingga mereka boleh hidup seperti Kristus telah hidup. Saat ini saudara, kita memulai program kita saat ini. Tentang sama Tuhan kita berdoa. Terima kasih setiap hari kami boleh disertai Tuhan. Setiap hari kami boleh bersuka cita, sebab Yesus ada bersama kami, menolong kami, menguatkan kami, memberi kepemulihan, kesembuhan yang datangnya pada Tuhan dan kehidupan kami. Sebentar memulai program Suplemen Cio berkati, sehingga program ini boleh menjadi berkat untuk banyak-banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Bapa kau seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lenyap gelap, kau temani mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kau mulia, hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa kau berkenan, seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Kau temani aku, kerja selalu untuk kebaikanku. Mengalami kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalami kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalami kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, Kau kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku tenang bersamamu Tuhan. Ku terima janji-Mu Tuhan. Ku terima kemuliaan-Mu melingkupi kami Tuhan, melingkupi hati, pikiran kami. Muliakan nama-Mu. Terima kasih. Haleluya. Kan tenangkan aku Bapa, yang terbaik Kau berikan bagi kami, yang terbaik Ku mau berikan syukurku hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu. Segala pujian hormat kepadamu, Kau Tuhan yang setia bagi kami, Tuhan yang menunjukkan apa yang ku butuhkan, Kau Tuhan yang setia. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian, segala pengagungan bagi-Mu. Terima kasih. Ku mau bersyukur sebab kejadian-Mu ajaib Tuhan, sebab pertolongan-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih yang tak pernah kupikirkan Kau sediakan bagiku. Ku mau tenang di dalam-Mu, ku mau tenang berharap pada-Mu. Ku cari tenang Tuhan, sebab Kau besertaku, tak pernah tinggalkanku. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa
maha tinggi, Bapa kekal mulia, hadir di sini, berikan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Tuntun kami Roh Kudus, sehingga pemberitaan firman-Mu Mazmur 9, 10, 11 boleh berjalan sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. So sekalian, kembali kita jumpa saat ini. Kita akan teruskan pembahasan kita dalam suplemen jiwa Mazmur 9 ayat 10 sampai ke 11, saudara. Ya, Mazmur 9 ayat 10 sampai ke 11. Oke, haleluya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Tuhan, ya Allah. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengenal Tuhan dengan baik, ya, harusnya tidak sedetik pun ataupun tidak selangkah pun, sejengkal pun kau ragu bahwa Tuhan akan menolong saudara. Ya, seringkali kita gambarkan bahwa seringkali orang Kristen kejedot dulu, mentok dulu, baru mencari Tuhan. Sehingga kehidupannya seperti sebutir telur di ujung tanduk, ya saudara, ya. Karena dia goyang terus, ombang-ambing imannya, sehingga dia lupa ada tangan Tuhan yang siap menangkap telur itu sehingga tidak sampai jatuh tergeletak. Itulah gambaran orang-orang Kristen, iman orang Kristen yang saya tahu dan saya lihat sampai hari ini, Bapak Ibu, ya. Jadi apa yang kita pelajari dari ayat-ayat yang kita baca saat ini, saudara? Yang pertama, Tuhan sebagai tempat perlindungan. Ya. Ayat ini menggambarkan Tuhan sebagai tempat perlindungan bagi orang-orang yang menderita atau terinjak, saudara. Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah pelindung dan penolong yang dapat diandalkan, terutama di saat-saat kesesakan. Ya. Jadi ketika saya membacakan terutama di saat-saat kesesakan, berarti seringkali orang Kristen menjadikan Tuhan itu sebagai alternatif, saudara. Sebagai ban serep, kalau saya mobil, sebagai ban cadangan, saudara. Kalau Bapak Ibu punya mobil, punya 4 roda yang Bapak Ibu pakai, tapi tentunya ada satu ban serep yang selalu tersedia di mobil saudara. Ya, tidak digunakan setiap saat ban serep cadangan itu. Digunakan ketika salah satu ban itu mengalami trouble, baik itu kempes, pecah ban, ataupun kena paku, saudara. Lalu ban serep itu baru menggantikan ban utama, sehingga ban serep tersebut ban cadangan. Seringkali kita gunakan ban itu ketika darurat. Ya, seringkali kita lari kepada Tuhan ketika kesesakan. Ketika dalam keadaan darurat, dalam keadaan butuh pertolongan, baru kita cari Tuhan. Jadi menjadikan Tuhan itu bukan orientasi utama kita, tetapi sebagai cadangan, saudara. Kalau sudah lelah, baru biarkan Tuhan yang berperan. Seperti sebuah klub bola kesebelasan itu punya pemain cadangan banyak, saudara. Ya, ada sebagai striker, ada sebagai back, ya, ada sebagai kipernya, saudara. Jadi pemain cadangan, ketika pemain cadangan A, B, C capek, digantikan dengan D, E, F yang lain, Bapak Ibu. Seringkali kita tempatkan Tuhan sebagai pemain cadangan, sebagai ban cadangan, sebagai pemain serep, sebagai ban serep dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, ada kepercayaan kepada Tuhan. Orang yang mengenal nama Tuhan, yang berarti orang yang mengenal karakter dan sifat-sifat Tuhan, akan percaya kepadanya. Ini menekankan pentingnya pengenalan akan Tuhan sebagai dasar kepercayaan dan iman. Ya, kalau banyak orang saya layani, lalu saya bilang, ayo kita harus beriman gila sama Tuhan. Yang lalu saya melayani seorang ibu dari gereja Protestan di Sulawesi Utara, saudara, ya.
Seorang ibu ini ternyata sudah bertahun-tahun mengalami gangguan di daerah perut, saudara. Tidak pernah mau diperiksa ke dokter, tidak pernah mau dicek up ke rumah sakit, padahal mantunya seorang dokter. Ya. Dia hanya seorang janda, punya 3 cucu dan seorang anak dan seorang mantu. Alasan utama ibu ini adalah kalau dia sakit, dia berpikir siapa yang jagain cucunya. Kasihan anaknya yang sedang bekerja dengan mantu bekerja. Alhasil Bapak Ibu, ya beberapa waktu yang lalu saya melayani sebuah rumah sakit di daerah Manado, saudara ya. Lalu ibu ini setelah dibiopsi, indikasinya adalah menjurus kepada kanker serviks. Tetapi ketika saya melayani, saya tidak bilang itu menuju kepada sana. Kenapa? Karena hasil biopsinya belum keluar, pertama. Yang kedua, ibu ini pun belum tahu. Tetapi terindikasi ada faktor kanker. Ketika saya layani Bapak Ibu ini teringat. Saya pernah melayani sebuah gereja, tempat ibu berada melayani di daerah Manado, saudara. Dia teringat dengan wajah saya, tapi dia lupa ingat siapa nama saya. Ketika saya hadir di kamar perawatannya, ketika korden itu dibuka oleh kawan-kawan saya, lalu kawan saya bilang ini, Pendeta Bimo. Oh iya, dia ingat, saudara. Lalu saya tanya masalahnya apa, keluhannya apa, lalu dia bercerita, saudara, keluhannya. Lalu saya tantang ibu ini punya iman gila, saudara. Kenapa saya bilang iman gila? Saya bilang ini, hanya orang gila sajalah yang bisa memahami cara kerja Tuhan yang aneh, saudara. Kok aneh? Sekali kita berpikir bahwa cara Tuhan itu seperti cara kita. Tetapi Alkitab katakan jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Rencanamu bukan rencanaku. Berarti kan di luar logika manusia, di luar nalar manusia, saudara. Hanya orang-orang gila sajalah yang bisa berjalan selaras dengan pola kerja Tuhan yang aneh, saudara. Jadi kalau engkau mengenal Tuhanmu dengan benar, ingat baik, kau tidak bisa menjengkali langkah Tuhan, rencana Tuhan. Kalau kau sudah bisa menjengkali rencana Tuhan dan jalan Tuhan, cara Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena kau bisa menjengkali dan kau tahu apa rencana Tuhan berikutnya. Nah, saya bilang di awal tadi bahwa kita punya Tuhan yang aneh. Kita pikir akan ke kanan, ternyata dia ke kiri. Kita pikir akan lurus, ternyata dia berhenti. Seringkali metode kita pasti jawab Tuhan dengan A, B, C, D, E. Ternyata cara Tuhan berbeda. Dia tidak menjawab doa seperti itu. Jadi saya bilang di awal tadi bahwa hanya orang-orang gila sajalah yang bisa memahami cara kerja Tuhan yang aneh. Jadi kalau engkau bisa memahami karakter dan sifat-sifat Tuhan, akan percaya kepadanya, ini menekankan pentingnya pengenalan akan Tuhan sebagai dasar kepercayaan dan iman, saudara. Pada dalam Alkitab, versi lain yang kita akan baca saat ini, Alkitab yang terbuka, katakan Tuhan adalah tempat perlindungan yang tinggi bagi yang tertindas, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Kemudian mereka yang mengenal namamu akan menaruh percaya kepadamu, sebab engkau ya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka yang mencari engkau. Jadi cara kerja Tuhan tidak bisa kita prediksi, tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah tinggalkan dirimu dan diriku sampai hari saudara. Keren. Cara Tuhan nggak terselami. Jalannya kita nggak akan pernah pikirkan. Tetapi ujung-ujungnya adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan dirimu dan diriku, saudara. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini, versinya berkata demikian. Tuhan itu tempat berlindung bagi orang tertindas. Tempat bernaung di waktu kesesakan. Orang yang mengenal engkau berharap padamu ya Tuhan. Orang yang menyembah engkau tidak kau tinggalkan, saudara. Jadi yang kita perlu garis bawahi adalah Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Bagaimana caranya? Monggo kerso, terserah Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Tapi pegang teguh, Tuhan tidak pernah tinggalkan dirimu seorang diri saja. Sekalipun kau mengalami tantangan, mara bahaya, ingat baik, Tuhan tetap ada bersamamu.
Sekalipun doamu belum dijawab Tuhan, Tuhan tetap ada bersamamu. Sekalipun kau mengalami penyakit yang belum ada obatnya, ingat baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kau sendirian. Pegang teguh Tuhan. Kalau Tuhan tidak jawab doa saya, Tuhan tetap bersamamu. Berarti dia punya rencana jauh lebih besar dari apa yang kau rencanakan, saudara. Itu yang perlu kita pahami. Jadi bukan fokus kepada pemberian yang saudara minta dari Tuhan, tetapi fokus kepada Sang Pemberi. Siapa yang kau pilih hari ini? Kau pilih pemberiannya atau kau membeli Sang Pemberi itu? Kalau engkau tanya sama saya lebih penting adalah kepada Sang Pemberi fokus saya, bukan pemberian Tuhan. Sebab pemberian Tuhan itu bagi saya, ya saya perlu pemberian Tuhan itu. Tapi saya jauh lebih memerlukan Sang Pemberi itu. Seringkali manusia hanya mencari berkat Tuhan, tetapi tidak pernah fokus pada sumber berkatnya. Yuk, saya dorong Bapak Ibu di program Supaya Jiwa ini, pegang teguh, cari sumber berkatnya. Pentinglah adalah Sang Pemberi itu. Bukan masalah berkat, bukan masalah kesembuhan, bukan masalah jodoh, bukan masalah materi, saudara. Tapi kepada Sang Pemberi, the giver. Saudara, apa yang kita bisa pelajari berikutnya, yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak meninggalkan mereka yang mencari. Jadi, kalau engkau mencari Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan dirimu. Ini memberikan jaminan bahwa Tuhan setia dan selalu hadir bagi orang-orang yang berusaha mendekat kepadanya dan memohon pertolongannya. Terus mendekat sama Tuhan. Terus mendekat sama Tuhan. Saya dorong saudara, terus mendekat sama Tuhan. Karena dunia ini banyak hal-hal yang membuat imanmu goncang. Ada isu berita tentang megatrust akan melanda Indonesia. Sekian besarnya magnitudo. Saudara, akan banyak patah-patahan, akan banyak tsunami tinggi di Indonesia. Kalau memang itu nyata kejadian, saya mau bilang, Tuhan tidak pernah meninggalkan dirimu. Saya nggak bilang itu hoax, karena yang mengeluarkan BMKG. Artinya ada validitas di dalam informasi tersebut, saudara. Tapi saya mau bilang hari ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan dirimu, saudara. Ya, apalagi kita bisa pelajari saat ini, saudara, Bapak Ibu. Panggilan untuk percaya dan mencari Tuhan. Secara implisit, ayat ini mendorong orang untuk mencari Tuhan dan mengandalkannya. Ya, harga mulai naik tinggi hari ini, Bapak Ibu ya. Apalagi Sulawesi Utara, babi itu 1 kilo itu 160.000, saudara. Dari harga yang normal 70.000, sekarang 160.000, saudara, per kilo. Jadi kalau Bapak Ibu beli makanan yang berbau babi, haram itu Bapak Ibu ya, itu biasanya kita bisa makan puas. Sekarang mulai diperkecil size-nya, saudara. Ada sate rage yang cuma berapa puluh ribu biasanya, sekarang 2 tusuk dengan ukuran mini mais kecil itu 50.000, saudara. Mahal sekali. Kenapa? Karena ada virus babi yang menyerang dari bulan Maret lalu semua indukan babi mati, mae. Lalu anak-anak ini yang sudah besar tidak punya bibit lagi. Lalu bibit babi itu tersebut dikirimkan dari Bali, saudara. Yang biasa kita beli 1 ekor itu yang bibit tadi, yang kecil, itu cuma nggak sampai 1 juta. Sekarang sampai 2 juta lebih, saudara. Bayangkan biaya pangkannya, biaya perawatan sampai dia besar itu berapa banyak. Bisa 4 kali lipat dari harga normal, saudara. Jadi secara kemampuan untuk membeli sudah berkurang. Ya, dolar emang stabil, mungkin 16.000. Tapi bayangkan era-era sebelum crash ball itu, $1 tuh dari 2.500, saudara. $1. Sekarang 16.000. Kita nggak tahu setelah pergantian pemimpin nanti bagaimana keadaan politik, kita nggak tahu. Karena keadaan ekonomi Indonesia tergantung dari suasana politik Indonesia. Jadi doakan agar politiknya itu damai, baik-baik saja,
sehingga ekonominya pun baik-baik saja. Tetapi kata Alkitab, dunia semakin hari semakin jahat. Tapi yang perlu kau pegang adalah mengandalkan Tuhan dengan penuh. Jadi setelah keseluruhan yang kita baca hari ini Bapak Ibu, ada pesan penghiburan dan jaminan. Jadi nama Yesus, nama Tuhan adalah jaminan untuk saudara. Dan untuk apa? Untuk tempat perlindungan, untuk tempat diandalkan bagi kita yang beriman dan mencari Tuhan. Terus apa lagi yang kita akan dapat dari ayat ini Bapak Ibu? Yang saya pelajari adalah pengakuan akan keadilan Tuhan. Dengan menyebut Tuhan sebagai tempat perlindungan bagi orang-orang terinjak, mengakui bahwa ada ketidakadilan dunia ini. Dia kenapa kemarin ada demo? Karena mereka merasa tidak adil politik Indonesia saat ini. Maka mereka protes, demonstrasi, berontak. Di berontak itu banyak orang-orang terinjak-injak. Merasa ada ketidakadilan di dunia ini. Namun hal ini juga menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber keadilan. Tempat orang yang tertindas dapat berlindung dan mendapatkan keadilan sejati di dalam Tuhan. Sebab Dia pembela saudara dan saya. Ya. Apa yang kita pelajari pada saat ini Bapak Ibu? Yaitu iman saudara yang didasarkan pada pengalaman. Ya. Jadi iman itu bukan hanya timbul dari pendengaran firman Kristus, tapi juga iman itu didapatkan dari pengalaman Bapak Ibu kepada Tuhan. Kepercayaan disebutkan dalam ayat ini berasal dari pengalaman mengenal nama Tuhan. Kalau kau tidak pernah mengalami Tuhan, kau tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Ini menandakan bahwa iman bukanlah sesuatu yang buta, tetapi didasarkan pada pengalaman nyata dari pemeliharaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau kau tidak pernah sakit, bagaimana kau bisa bilang bahwa Tuhan itu penyembuh saudara? Kalau engkau tidak pernah susah, miskin, gak punya uang, bagaimana kau bisa berkata Tuhan itu baik, menyediakan apa yang kau butuhkan? Kau tidak pernah menemukan jalan buntu, kau tidak pernah bisa berkata Tuhan itu jalan keluar saudara. Jadi jangan pernah tolak proses Tuhan. Jangan pernah tolak ujian daripada Tuhan. Sebab dengan ujian dan proses itu, kau punya pengalamanmu dengan Tuhan, saudara. Saya seringkali mengalami pengalaman dengan Tuhan. Nah, saya bisa berkata Tuhan itu baik. Gak punya uang, saudara. Biasa. Pengen makan sesuatu hal, pengen makan singkong goreng, Bapak Ibu ya. Pas lagi gak punya uang sama sekali, baru berpikir pengen makan singkong goreng, saudara. Saya mau bilang ini, apa yang tidak pernah kau pikirkan yang timbul dalam hati, Tuhan sediakan, saudara. Tiba-tiba pada suatu waktu, suatu sore, ada yang ketok-ketok tempat saya tinggal, memberikan makanan. Singkong goreng. Bukan dari orang Kristen, saudara. Bukan dari jemaat. Pemberian dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ujian pengalaman inilah yang buat kau bisa memahami Tuhan dengan benar. Apa yang kita bisa pelajari saat ini Bapak? Ada panggilan untuk mengandalkan Tuhan, bukan diri sendiri. Ya, kalau Bapak Ibu fitness itu, ya, itu membentuk otot. Pertanyaan saya, bagaimana membentuk imanmu? Kalau bisa otot terbentuk nge-gym, karena setiap hari kau latihan, sehingga terbentuklah otot-otot tadi. Saya mau bilang ini, bagaimana iman terbentuk? Setiap hari kau latihan dengan Tuhan. Bukan hanya latihan baca firman Tuhan, tapi latihan pengalamanmu dengan ujian-ujian yang Tuhan berikan. Ketika kau angkat barbel di gym itu berat Bapak Ibu, tapi kau terus lakukan, keringatan, lelah, ngos-ngosan, bahosa kata orang Manado bilang. Ketika kau mengalami Tuhan pun sama, tantangan demi tantangan kau terus lakukan, latihan. Saudara, ya, latihan badani terbatas, tapi latihan rohani tidak pernah terbatas, saudara. Supaya apa? Supaya saudara dan saya mengandalkan Tuhan, bukan diri sendiri. Artinya mengandalkan umat Tuhan untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan atau kebijaksanaan mereka sendiri, tetapi untuk sepenuhnya bersandar pada Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup, saudara. Terus apalagi kita bisa pelajari saat ini? Tuhan sebagai sumber ketenangan dan ketenangan hati
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Makanya kita nyanyi pujian di awal tadi tentang tenang, kata tema judul lagu pujian saudara. Jadi ketika Tuhan membuat kau tenang, ini berbicara tentang perlindungan pada waktu kesesakan. Jadi orang yang tenang adalah orang yang bisa berdoa. Kita katakan jadilah tenang supaya kau bisa berdoa. Ketika kau tenang, kau mulai bisa mengambil keputusan dengan tepat. Kalau orang emosional, ketakutan, dengan amarah tidak bisa mengambil keputusan tepat, saudara. Sebab kenapa? Dia tidak tenang dan tidak bisa berdoa mengandalkan Tuhan. Ya. Ini juga bisa diartikan sebagai Tuhan yang memberikan ketenangan dan kedamaian hati di tengah-tengah kesulitan. Bukan hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual dan emosional, saudara. Lalu apalagi kita pelajari, yaitu Tuhan janji akan kehadiran Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan dongeng, Tuhan itu bukan hanya di sorga tempatnya, tapi Tuhan juga ada bersama dengan dirimu di mana kau berada. Saudara. Ya, ayat ini mengandung janji bahwa Tuhan selalu hadir bagi mereka yang mencarinya. Tuhan tidak pernah tinggalkan dirimu. Ini memberikan keyakinan bahwa orang percaya tidak pernah benar-benar sendirian. Mungkin orang lihat kau cuma seorang diri saja, tapi tahukah saudara, Tuhan ada bersama dirimu, tidak pernah meninggalkan dirimu satu detik pun. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Saya selalu doa sama Tuhan, Tuhan jangan pernah tinggalkan satu detik pun Tuhan. Itu doa saya. Karena tanpa Tuhan aku nggak bisa buat apa-apa. Karena tanpa Tuhan I am nothing, saudara. Amin. Jadi apalagi yang kita bisa pelajari? Ada hubungan personal pribadi dengan Tuhan. Di ayat ini menekankan bahwa hubunganmu dengan Tuhan adalah sesuatu yang personal dan intim. Jadi pelayaran itu, gereja itu bukan bangunan, tetapi hubungan. Ketika kau punya hubungan dengan Tuhan, kau doa sama Tuhan, itu doamu terkoneksi, terintegrasi dengan Tuhan dan sorga. Sehingga Tuhan bisa berkati kau dari manapun juga. Mungkin kau berpikir bahwa saudaraku memberkatiku, orang Kristen satu gereja memberkatiku. Belum tentu. Bisa jadi orang-orang di luar Kristen sana yang mungkin kau tidak kenal, yang mungkin kau benci mereka, bisa mau menjadi bagian jawaban doamu. Saudara, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jangan pernah jemu berdoa, sebab doamu terkoneksi, terintegrasi dengan sorga dan Tuhan. Hubungan penting, saudara. Ya, jadi orang yang mengenal namamu, katanya, menunjukkan bahwa pengenalan Tuhan bukanlah sesuatu yang bersifat formal atau dangkal, tetapi sebuah hubungan yang mendalam dan akrab. Saudara. Jadi kalau engkau punya sahabat terdekat, biasanya inner circle-mu ketika sudah menua, itu cuma beberapa orang doang, sahabatmu, saudara. Tanpa kau minta, tanpa kau memelas-melas pun, ketika kau butuh, dia tahu, saudara. Kenapa? Hubungan. Merasain apa yang kita rasain. Tepos liroh. Dengan rasa. Apalagi kita bisa pelajari Bapak Ibu. Jadi ayat-ayat yang kita baca saat ini, kita diingatkan untuk selalu mencari Tuhan dalam segala keadaan. Bukan sebagai ban serep saja. Bukan sebagai ban cadangan saja, saudara. Tetapi dalam segala keadaan. Karena dia adalah perlindungan yang tidak akan pernah mengecewakan atau meninggalkan mereka yang percaya kepadanya. Bagi saya, hanya Yesus yang tidak pernah mengecewakan saya. Bagi saya, hanya Yesus yang tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan saya. Sebab saya percaya sungguh, Dia ada untuk saya. Amin. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang rindu didoakan secara khusus, ya, boleh gabung di live chat ataupun kolom komentar untuk Bapak Ibu dan saya bersama-sama berdoa sehingga doa saudara dan saya terkoneksi dengan sorga dengan baik, terintegrasi dengan yang punya sorga.
Kalau punya sorga ada bersama kita. Bagi saya, ketika aku punya Yesus, aku punya segala-galanya, saudara. Mengalih kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Tuhan, ada beberapa pokok-pokok doa yang sahabat-sahabat kami tuliskan dalam live chat, kolom komentar, ataupun dalam WA admin. Tuhan Yesus, kayak berdoa sungguh disampaikan firman-Nya dan di semua mereka, dan diluputkan pada liang kubur. Berdoa sungguh untuk hamba-Mu Bapak Charles Simanjuntak, Tuhan. Setiap hari dia sabar menanti jawaban waktu Tuhan. Berkati beliau, berikan jawaban yang terbaik dalam setiap pergumulannya, Tuhan Yesus. Berdoa sungguh untuk adikku Dafri dan Citra, dipulihkan rumah tangga bisa berdua anak mereka, Tuhan Yesus. Dijauhkan dari perpisahan dalam nama Yesus. Yang terbaik Kau berikan bagi kedua adikku ini, Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bapak Pendeta Agus Lea, Tuhan, di Solo dan Boyolali, Tuhan Yesus, yang membutuhkan tanah untuk perluasan gereja, Tuhan tolong. Sehingga saat ini rumah yang mereka tempati dijadikan sebagai tempat ibadah, Tuhan. Tetapi mereka punya iman membeli tanah, sebilang tanah sekitar sana, Tuhan Yesus, untuk dijadikan benar-benar gereja yang berdiri, Tuhan. Bukan pakai rumah lagi, tetapi menjadi sebuah gereja yang mereka bangun untuk melayani Tuhan. Berkati ya Bapak, sehingga tanah yang mereka imani dapat mereka terima dalam nama Yesus mulai hari ini. Berdoa Tuhan untuk Ibu Mila di Jajar dalam pengembalaan perintisan, Bapak Charlie di Ngemplak, Tuhan berkati dalam pengembalaan dan pelayan mereka. Pak Waru dalam finishing gereja yang di daerah Solo juga Tuhan berkati dalam nama Yesus, Tuhan. Untuk Ibu Lydia Srihartuti, Tuhan tolong jamah pulihkan yang terbaik yang mengenal Tuhan akan diterima. Yang terpenting jiwa dan rohnya terkoneksi dengan sorga, sehingga persiapkan waktu yang terbaik untuk kedatangan Tuhan bagi kehidupannya, Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan sungguh untuk Bapak Janis Siaan yang 27 esok Tuhan akan operasi di bagian hidungnya, Tuhan Yesus, ada daging tumbuh besar. Dia alergi obat-obatan, Tuhan. Tuhan tolong sehingga pasca operasi tidak ada dampak serius bagi kesehatannya. Diberkati operasinya, diberikan terbaik untuk pemulihan dalam nama Yesus. Berdoa sungguh Tuhan untuk setiap rekan-rekan hamba Tuhan di Sulawesi Utara, Tuhan Yesus. Grace Tuhan butuh tanah di Manado untuk membangun gereja ya Tuhan. Juga pembangunan Tomohon yang membutuhkan dana besar, Tuhan tolong siapkan, berkati gerejamu Tuhan Yesus, sehingga pelayan mereka di Sulawesi Utara pun boleh fokus memenangkan jiwa bagi nama Tuhan. Untuk sahabat-sahabat kami di Jakarta juga ada Jack Semani, Pastor Ronald lagi diberkati Tuhan dalam pengembalaan pelayannya Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih. Berdoa untuk JKDW Tuhan. Tuhan biarkan gereja berjalan dengan baunya Tuhan, bukan maunya kami Tuhan, sehingga nama Tuhan yang sungguh-sungguh dipermuliakan. Tuhan tidak pernah tinggalkan gerejamu Tuhan Yesus. Berkati pelayan kami Tuhan, sehingga dari mulai the way Tuhan, Tuhan buka jalan untuk banyak jiwa dimenangkan bagi nama Yesus Tuhan. Berdoa setiap program-program yang ada untuk outreach ministry baik di Lapas Panang Siantar, baik di Polres Tangerang Selatan, diberkat Tuhan. Berkat program supaya jiwa Tuhan boleh menjadi berkat sampai kepada banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hambamu, sebentar Tuhan Yesus akan menabur setiap rupiah yang kami taburkan melalui QRIS ataupun transfer. Tuhan berkati sehingga setiap rupiah kami taburkan, kami percaya untuk kebenaran nama Tuhan, membawa jiwa dimenangkan bagi nama Yesus Tuhan. Terima kasih demi nama Yesus. Sama-sama yang sudah dan mengalami Tuhan, sama-sama kita katakan amin.
Sampai jumpa dalam program berikutnya. Jangan lupa ada QRIS barcode ya, ada nomor rekening yang Bapak Ibu dapat taburkan untuk pelayan digital kami. Ya, sungguh pelayan ini adalah untuk menangani jiwa. Jadi Bapak Ibu silakan tanpa paksaan doakan program Suplai Jiwa, doakan hambamu juga saat ini, saya juga pribadi Bapak Ibu ya, sehingga tetap konsisten untuk melakukan pengabaran Injil untuk bagi banyak orang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.